Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan rahayu buat sahabat dan saudaraku semua. Harapan semua senantiasa diberi sehat dan diberi rezeki yang melimpah tentunya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke sahabat, kali ini saya kedatangan handphone Oppo F7 dalam kondisi mati total. Yang mana menurut info dari beliau tadi malam habis dicas begitu, terus tiba-tiba pagi-pagi tidak bisa dinyalakan. Sekarang kita coba tes. Sebelum ke langkah selanjutnya kita tes, tapi sebelum membongkar ya, kita berdoa dulu supaya diberi kemudahan tentunya ya buat sahabat dan saudaraku semua. Kita coba cek dulu untuk ampernya masuk apa tidak ya pada saat dicas. Kita coba tes ampernya. Kita matikan lampunya sahabat, kita coba tes. Di sini ampere tidak menunjukkan tanda-tanda masuk sahabat ya. Tidak menunjukkan tanda-tanda masuk. Handphone mati. Oke sahabat, kita buka dulu ya. Di sini LCD memang, tapi memang ada sahabat ya, retak. Tapi menurut dari beliau masih bisa nyala begitu sih walaupun retak. Oke, terlepas dari LCD sahabat, minimal ampere ini masuk sahabat ya. Oke, walaupun baterai lupet minimal ampere ini masuk. Tapi untuk selanjutnya kita cek dulu ya sahabat ya. Kita cek bongkar dulu. Untuk handphonenya sahabat ya. Untuk support, dukungan, dan berlangganan video terbaru, silakan subscribe dan nyalakan tombol lonceng. Oke sobat, sudah saya buka ya. Kita coba cek untuk baterainya apakah lowbat. Kita coba cek untuk kondisi baterainya sahabat. Baterainya tidak lowbat sahabat ya. Untuk baterainya tidak low ya, karena itu 4 volt. Apa yang menyebabkan ini mati? Apakah IC programnya? Sekarang saya cabut baterainya sahabat, terus kita pasang ulang. Dalam beberapa kasus memang perlu dicabut baterai terus dipasang ulang. Coba kita lihat. Bisa dilihat sahabat, setelah dicabut dipasang ulang baterai ampere masuk, tapi indikator LCD tidak ada. Setelah dicabut baterainya dipasang ulang, menunjukkan tanda-tanda pengecasan masuk karena ampere masuk, tapi ini sini kok
LCD-nya tidak ada ya, logo cas tidak ada sahabat. Di sini logo cas tidak ada. Coba kita nyalakan sahabat. Mati sahabat ya. Sekarang bisa dicas tapi saya curiga ke IC program kalau begini ya, karena ini kan sudah produk mulai lama ya. Oke sahabat, saya cari tahu dulu penyakitnya di mana, nanti saya lanjut ya untuk pendeteksian analisa. Mungkin saya tidak videokan dulu ya, karena kita tidak tahu mana yang rusak ya. Nanti kalau sudah ketemu baru saya bikin video lagi. Oke sahabat ya, setelah melakukan analisa di sini saya curiga ke IC program, tapi di sini kita coba tes program dulu ya. Karena saya tadi sempat pergi ke toko, kebetulan ada belanja yang lain. Ini handphone saya cek ganti LCD tapi tetap juga tidak menyala, berarti LCD kemungkinan aman ya, walaupun terjadi ada keretakan. Mana retaknya sahabat ya, ada keretakan tapi kemungkinan aman LCD nya. Dan saya connect ke komputer sahabat, itu detect MTK ya. Di sini mudah-mudahan tidak kalah isi programnya. Kita tes program dulu sahabat ya. Kita tes, kita ke layar monitor sahabat. Oke sahabat, kita ke monitor, layar monitor, kita coba melakukan pemrograman. Mudah-mudahan nanti berhasil sahabat ya. Langkah pertama seperti biasa, kalau saya melakukan pemrograman apapun itu, saya mematikan antivirus untuk menjaga kegagalan ya. Karena untuk antivirus itu pasti akan memonitor semua aplikasi yang ada di sektor manapun yang berada di komputer ya. Jika aplikasi itu dijalankan, antivirus akan mendeteksi. Jadi di sini saya matikan. Kadang-kadang sahabat biar dimatikan pun dia masih monitoring, ada beberapa kasus seperti itu. Oke, kita buka device manager, kita coba connect handphone untuk kita buktikan ya, supaya tidak ada hoax di antara kita. Saya pasang, bisa dilihat ada pergerakan di sayang ya tidak kerekod ya untuk audio desktopnya, lupa tadi tidak dicentang waktu proses perekaman. Bisa dilihat terdeteksi MTK. Jadi buat sahabat semua, ini masih ada harapan ya. Kalau terdetek ProLoader sahabat ya, sebelum melakukan proses flashing harus test point dulu ya sahabatnya. Ini saya ekstrak dulu untuk bahan-bahannya. Di sini saya menggunakan MCT untuk nanti membypass outnya ya. Untuk MCT ada beberapa versi sudah saya bagikan di blog sahabat ya. Di sini jika masih terdetek di ProLoader, kita harus memfilter sahabat ya dengan USB filter ya. Untuk USB filter pun sudah saya sertakan di blog kalau terdeteksi ProLoader sahabat ya. Tapi di sini berhubung terdeteksi MTK USB, di sini saya cukup melanjutkan proses dengan membypass ya, karena di sini juga sudah handphonenya mati tapi terdetek MTK ya. Oke sahabat, sudah terbuka untuk aplikasinya. Klik seperti berikut, out saja, klik auto. Bisa dilihat setelah kita klik akan muncul seperti berikut ya. Di situ menunggu sesuatu yang connect. Sekarang kita konekkan ke komputer handphonenya, apa yang terjadi. Ini konektornya agak suloyo sahabat, agak bermasalah untuk konektornya ini. Mudah-mudahan nanti proses tidak gagal ya. Kita connect. Aduh sahabat, bisa dilihat ya, di situ kayaknya antivirus membaca
sesuatu yang mana untuk meminta untuk merestart komputer, tapi saya abaikan. Seperti yang saya bilang sahabat ya, kadang walaupun dimatikan antivirus masih tetap monitor. Nah makanya di sini saya matikan demi menjaga proses atau ritual kita berlangsung dengan lancar. Oke sahabat, itu secara otomatis MCT mendeteksi dan membypass ya, seperti berikut ya. Untuk lognya berarti sudah outnya sudah terbypass. Sekarang kita coba eksekusi ya. Di sini saya menggunakan flash tool sahabat ya. Kita klik run administrator. Untuk perlengkapan ubur rampenya bisa cari di blog ya, atau di web lain ya, karena banyak bertebaran, karena ini produk lama sahabat ya. Jika muncul seperti ini kita close. Setelah itu kita pilih DA nya, file DA nya ya, kita pilih. Bisa dilihat nanti jika memilih file DA ya, saya zoom untuk MB nya itu ya, seperti berikut ya, sekitar 17 atau 18 MB. Sekarang kita ke scatter atau firmware nya, kita klik open, kita tunggu. Setelah itu kita perlu melakukan penyetingan lagi seperti berikut ya. Klik option, di koneksi pilih COM sahabat ya, pilih COM. Dan untuk bitrate nya bisa dilihat COM nya usahakan sama ya dengan yang di situ ya, bisa dilihat ya, sama ya, yang di device manager COM nya sama ya, COM 67 kalau tidak salah ya, COM 67 mode UAR ya, kira-kira seperti itu. Dan untuk bitrate nya kita pilih yang paling atas sahabat ya. Setelah itu kita klik download, kita tunggu sahabat. Proses astagfirullahaladzim, bisa dilihat sahabatnya muncul seperti berikut. Jangan panik, di sini si Flashstone mendeteksi ada masalah di area MMC ya, kurang lebihnya seperti itu. Mohon dikoreksi buat senior sesepuh, tolong dikoreksi jika salah ya. Di sini jangan panik sahabat ya. Langkah secara otomatis nanti handphone akan reconnect ya, bisa dilihat ya, sudah tidak terbaca ya di device manager. Kita ulangi dulu, kita klik out di MCT bypass, kita klik auto. Setelah itu, setelah muncul log seperti berikut, kita colok lagi, kita cabut di handphone, kita cabut terus kita colok kembali seperti berikut. Dilihat ya, sudah terbypass. Nah di sini kita masuk ke settingan lagi dan pilih ke tab bagian atas general, bisa dilihat di tab general. Di tab general ada itu, kita buang untuk checklistnya ya, kita buang untuk checklist ya. Untuk strong left itu ya kita skip saja, itu fungsinya untuk mendeteksi sahabat. Kita pastikan settingan semua benar. Setelah itu kita klik download sahabat ya, kira-kira seperti itu. Tunggu dulu sahabat, saya pergunakan untuk stopwatch ya, yang mana nanti saya skip sahabat karena prosesnya lumayan lama, supaya durasi tidak terlalu panjang sahabat ya. Kita tunggu. Setelah kita klik download, kita tunggu apakah proses berjalan. Bisa dilihat sahabat ya, proses berjalan. Stopwatch saya jalankan ya, stopwatch saya jalankan ya, nanti biar tahu berapa menit untuk proses flashing. Untuk proses flashing ini begini sahabat ya, tergantung dari besar firmware-nya, juga tergantung juga dari spek PC yang kita pakai ya sahabat ya. Terlepas dari spek PC yang kita pakai, juga tergantung RAM, tergantung selain RAM juga tergantung harddisk yang kita pakai. Jika kita menggunakan NF atau SSD itu lebih cepat untuk proses flashing. Tapi jika menggunakan harddisk piringan yang biasa ya, itu lama ya. Seperti saya ini masih harddisk biasa ya, bukan SSD, jadi ya prosesnya agak lama.
Makanya saya berikan stopwatch dan saya skip, saya putus-putus untuk perekamannya supaya bisa dilihat sampai di download sistem ya. Sudah sampai di download sistem. Kita tunggu sahabat, proses berjalan ya. Oh ya sahabat, untuk Burampe silahkan cari di web ya. Nanti jika ada yang request silahkan tulis di kolom komentar, mungkin nanti saya bisa carikan linknya. Tapi intinya untuk tutorialnya tersampaikan ya sahabatnya, kira-kira seperti itu. Oh ya sahabatnya, tadi kan ada log error itu ya, kira-kira itu ini begini sahabatnya. Sebelum proses melakukan flashing, si flash tool ini mendeteksi dulu, dan disitu mendeteksi ada sesuatu yang saya tidak tahu itu mungkin bug dari flash tool atau apa. Yang jelas mendeteksi kalau mungkin keadaan MMC kurang sehat atau apa, saya tidak tahu. Nah disitu kita buang checklistnya itu dengan di skip begitu loh sahabat, tanpa harus melakukan pengecekan langsung di program. Kira-kira seperti itu sahabat tujuannya ya. Kita tunggu sahabat ya, proses berjalan agak lama sahabatnya, mudah-mudahan nanti diberi kemudahan sahabat ya. Oh iya sahabat ya, sekali lagi mungkin kalau handphonenya mungkin restart atau apa, atau mungkin hang logo ya, karena ini kan mati total tadi sahabat ya. Otomatis biasanya kadang-kadang di connect ke komputer itu connectnya bukan MTK tapi mungkin Pro Loader ya. Jika seperti itu kita harus melakukan test point untuk dan menfilter. Kita akan melakukan test point atau dengan menfilter. Jika gagal di filter, langsung di bypass saja. Setelah connect MTK USB langsung di bypass menggunakan MCT sahabat ya, karena untuk MTK ini kadang-kadang dia minta di filter dulu pakai USB filter baru bisa ya. Kira-kira seperti itu, supaya apa sahabat ya, itu saya kayak mengunci, selain memfilter ya juga mengunci ya sahabat. Sudah selesai untuk bagian flashing system. Kita masuk ke bagian user data. Untuk flashing system tadi 4 GB, saya cek file sistem 4 GB, untuk user data itu sekitar 2 GB ya. Kita tunggu sahabat ya. Oh iya sahabat ya, sambil lalu ya, mungkin ada yang lagi sakit di kesempatan ini. Harapan saya mudah-mudahan lekas sembuh ya sahabat ya, dan bisa ngumpul bersama keluarga atau mungkin melanjutkan rutinitas yang mungkin sempat tertunda tentunya. Oke sahabat, kita kembali ke laptop. Kita lihat proses berjalan lumayan lama. Di akhir-akhir saya tidak terlalu banyak skip. Kita lihat waktu berjalan sudah 8 menit ya. 8 menit berjalan waktu proses flashing. Ya mohon dimaklumi sahabat ya, ini kebetulan yang saya pakai bekerja ini juga laptop rongsok ya. Laptop jadul, laptop rongsok ya. Mau beli baru tidak ada dana ya. Kemarin itu ada yang saya rakit sahabat ya. Nanti untuk proses perakitan gampang lah sahabat ya. Saya beli sarakit komputer sahabat ya, hasil dari gaji YouTube, tapi nyicil dulu sahabat ya. Oke sahabat, kita tunggu ya proses berjalan. Tinggal sedikit lagi nih, karena user data ini proses penutupan. Biasanya setelah user data melakukan pengecekan, tapi kan sudah kita uncek tadi ya untuk versi pengecekan, mungkin setelah user data akan selesai. Kita tunggu saja sahabat. Oke sahabat ya, alhamdulillah ya, masih digantung sih menyala apa tidak. Intinya
Proses flashing sudah melakukan sukses. Tunggu dulu sahabat, saya bikin untuk thumbnail. Oke sahabat, setelah kita lebarkan untuk kameranya. Mohon maaf, kameranya kamera jadul, mungkin tidak jelas sahabat ya. Kita nyalakan. Jika mungkin tidak mau menyala sahabat, kita cabut baterai dulu, baru kita pasang ulang, baru dinyalakan kalau tidak mau menyala ya sahabat ya. Dan kalau cuman Oppo seperti ini terus, dalam beberapa kasus mungkin menemui kasus seperti itu, setelah melakukan proses flashing melakukan begini itu setidaknya kan menyala sahabat ya, karena tadi kan mati total. Jadi kita masuk ke mode recovery dulu. Setelah masuk ke mode recovery kita reset. Tapi saya tunggu dulu ini, kok kayaknya hang logo sahabat ya. Kok kayaknya hang logo di sini, saya tidak percepat. Sengaja saya tidak percepat ya. Sambil ngomyang-ngomyang. Ya di sini buat sahabat mudah-mudahan sukses ya nanti ya. Jadi buat sahabat semua yang mungkin mengalami kasus seperti itu dan di rumah bisa dilihat sahabatnya ada tanda-tanda kehidupan ya, ada pergerakan, yaitu bisa jika menemui kasus seperti ini bisa melakukan pengecekan seperti saya tadi ya. Dan sebenarnya tadi sudah saya cek sahabat, untuk handphonenya itu tidak short. Mungkin sahabat kok enggak dicek, enggak begini ya. Di luar video ini tadi makanya saya bikin, saya lakukan pengecekan tadi, saya cek semua tidak ada yang short. Makanya saya langsung fitnah untuk IC programnya, karena untuk ke tanda-tandanya itu ke IC program. Nah di sini sahabat ya, sebelum kita langsung vonis untuk IC programnya, kita melakukan langkah terakhir yaitu flashing ya, melakukan flashing. Dan alhamdulillah tadi sukses sahabat ya, dan ini masih proses yang bootloop, maksudnya proses startup. Apakah nanti bisa masuk menu, kita lihat bersama nanti ya. Jadi buat sahabat semua yang mengalami kasus seperti ini dan mempunyai laptop atau komputer ya, kalau tidak ada bisa pinjam teman ya, atau mungkin pergi ke warnet untuk mengatasi kasus ini. Tapi jika ragu sahabatnya bisa mendatangi counter terdekat yang dipercaya, kita datangi, kita pasrahkan ke beliau ya, jika atau ke call centernya, atau berhubung ini Oppo ya, bisa mendatangi Oppo Center, kira-kira seperti itu ya. Kita serahkan kepada ahlinya. Tapi jika mau bereksperimen sendiri ya, mau mencoba-coba ya monggo ya, ini dicoba ikuti seperti berikut, dan mudah-mudahan nanti berhasil ini ya. Karena begini sahabatnya, untuk kasus ini saya belum pastikan bisa sampai menu, karena cuma begini terus bisa jadi, yang mana jika terjadi yang logo terus itu bisa jadi memang sudah IC programnya yang kalah sahabat ya. Oke, mungkin bisa kita repartisi ulang. Saya kebetulan ada koleksi UV box, bisa kita repartisi ulang. Jadi tadi kalau gagal sahabat ya, kita harus paling ya langkah terakhir sebelum ganti IC ya, paling saya repartisi ulang ya, karena kalau ganti IC ya lumayan ya untuk biayanya ya. Dan untuk pergantian IC itu harus hati-hati beli IC karena banyak IC busuk ya. Oke sahabat, sampai di menu pemilihan bahasa bisa dilihat ya sahabat ya, kita pilih bahasa, kita next. Ini tidak terpasang SIM sahabat ya, dan tidak ada antena karena antenanya dia menempel di tutup belakang kalau tidak salah sahabat ya. Kita lewati, tidak bisa sahabat ya, tidak bisa masuk menu. Tapi intinya sudah masuk startup, sudah sampai ke bahasa ya. Saya klik tidak mau sahabat. Solusinya seperti apa sahabat? Kita back kembali ke semula, terus kita tekan panggilan darurat sahabat ya. Kita tekan panggilan darurat karena di sini minta akun Google. Kita tekan bintang pagar 813 pagar sahabat ya. Saya ulangi, bintang pagar 813 pagar. Setelah itu handphone akan hang sesaat dan akan muncul menu seperti ini. Jika sudah muncul seperti ini, kita pilih menu, kita setting ke bahasa Indonesia. Nah, ini kita cek image juga sahabat ya, kira-kira seperti itu. Karena di sini masih bahasa Inggris, jadi kita perlu setting ke bahasa sesuka Anda, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, atau bahasa Malaysia, terserah ya sahabat ya. Oke sip sahabat ya, sampai di sini kasus terselesaikan sahabat ya. Kiranya cukup sekian dulu sahabat ya. Jika ada salah kata, hilaf, mohon dimaafkan ya. Insya Allah nanti umur panjang bisa berbagi tips kembali tentunya.
Buat sahabat dan saudaraku semua, jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah tentunya. Dan khusus buat sahabat muslim dimanapun Anda berada, mari sama-sama kita perbanyak sholawat dan perbaiki sholat tentunya. Akhir kata, akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam creativity.